Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat agung, di mana nikmat ini sangat diinginkan oleh umat-umat terdahulu, oleh orang-orang terdahulu. Nikmat yang dimaksud yaitu nikmat kita memiliki pemimpin yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut untuk kita bersolawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin, hadirat sahabat Sekma dimanapun kalian berada, kita sekarang berada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Sahrul Ramadan allazi fihil Quran, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tak lepas dari semua itu hadir karena keagungan Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan Ramadan kepada kita, yang menyampaikan kemuliaan Ramadan kepada kita, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. Dan saking istimewanya bulan Ramadan, Rasulullah SAW rindu terhadap Ramadan. Maka beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasinna maqasidana. Doa Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, tempat menyucikan diri dari dosa-dosa yang lalu. Sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat sering kita berdosa kepadanya. Namun karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan untuk kita bertaubat. Itu semua tidak terlepas juga karena kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam kitab Sahihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwasannya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 daripada kemuliaan. Satu di antaranya ketika Allah mengusir Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dari surga karena satu kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ketika Nabi Adam alaihissalam selama 450 tahun Nabi Adam memanjatkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah Allah terima tobatnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tobat Nabi Adam. Karena mengapa? Karena tobat Nabi Adam alaihissalam diterima hanya di kota Mekah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam berada di kota Mekah, Nabi Adam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah, maka tobatnya diterima. Itu pun di dalam doanya tertulis dan terucap nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi hakiki Muhammad, ya Allah demi hak Muhammad, demi kehormatan, kemuliaan dan keagungan Muhammad, maka saya bertaubat karena Allah Ta'ala. Wahai Adam, kenapa engkau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakan raganya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Adam alaihi salam, ya Allah, ketika aku ditiupkan ruh dan aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat kalimat yang tertulis di tiang-tiang arsy dan surga, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu saya bermunajat memohon ampun kepadamu dengan ucapan Muhammad, karena pasti nama yang berdampingan dengan itu bukan nama sembarangan. Jawab Allah, betul kau Adam. Maka tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam alaihissalam pun berkata, saya iri kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan atau berbuat dosa, ia memohon ampun dan bertobat kepada Allah dimanapun dan kapanpun ia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan saya, doa saya diampuni ketika saya berada di kota Mekah. Itu yang membuat iri Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dan Hawa. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat dosa, baik kecil ataupun besar, Allah tidak pisahkan ia terhadap istrinya, tidak dipisahkan dia kepada anak-anaknya. Itu karena kemuliaan daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga,
Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat salah dengan keadaan auratku tertutup, tidak sedikit pun auratku terbuka. Maka ketika aku berbuat salah, Allah lepaskan penutup auratku sehingga aku malu telanjang dan tidak ada satu helai pun kain yang menutupi auratku. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad SAW, ia telanjang, kelihatan lekuk tubuhnya, Allah malah memberikan pakaian kepadanya. Itu daripada kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW yang membuat iri Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, yang keempat, ketika aku berbuat salah dalam surga, Allah murka, aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tetapi umat Nabi besar Muhammad SAW kebalik. Ketika umat Nabi Muhammad SAW berbuat salah, dia memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan dalam keadaan mati husnul khatimah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ia umat Nabi besar Muhammad SAW kepada surganya Allah. Maka itulah yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Itu 4 kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW yang membuat iri Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita diterima menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga 4 kemuliaan yang disampaikan oleh Adam alaihissalam dalam kitab Nasaihul Ibad ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.